Kemarahan Fei Tian saat melihat Xiaoyan dan juga Feng Qinger saling berhadapan. Yang kemudian berkata, siapa sebenarnya bocah ini bagi Feng Junse? Sementara itu Lei Zunse yang bisa melihat kemarahan dari seorang Fei Tian. Dia tiba-tiba saja mengatakan, kenapa kau harus marah seperti ini? Feng Qinger itu bertarung menggantikan dirimu, bahkan membantumu untuk menghindari reputasi yang buruk. Fei Tian kemudian berkata, dengan suara yang cukup marah. Bocah itu terlalu kejam, jangan bilang bahwa kita akan membiarkan saja kelakuan dari bocah ini. Mendengar ucapan itu Lei Zunze memberikan teguran lalu mengatakan, jika kau merasa percaya diri kalau kita harus berperang, dan memiliki keuntungan terhadap pavilion bintang jatuh, maka aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mendengar ucapan seperti itu, Fei Tian pun terdiam, karena Fei Tian tahu jika pavilion petir angin berperang dengan pavilion bintang jatuh, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Karena sebenarnya pavilion bintang jatuh lebih kuat daripada pavilion petir angin ini. Tatapan mata Lei Zunze terus melihat pada Feng Qinger, dan kemudian berkata, pertarungan ini tidak bisa dihindari, bahwa seseorang mungkin akan terluka dalam hal ini. Bahkan Feng Zunze tidak akan berani bertindak apapun, jika Xiaoyan terluka di tangan Feng Qinger. Fei Tian cukup terkejut lalu bertanya, ketua apa maksudmu? Lei Zunze kemudian mengatakan, aku sudah memberikan perintah pada Feng Qinger untuk menggunakan serangan terkuatnya, ketika dia memiliki kesempatan yang bagus. Meskipun bocah bernama Xiaoyan ini telah berada di tahap Douzong, namun dia tidak mendapatkan bantuan dari tubuh spiritual misterius di dalam dirinya, dan aku yakin bahwa Xiaoyan ini bukan tandingan dari Feng Qinger. Tak lama kemudian di arena pertarungan sendiri, tatapan mata dari Feng Qinger terus melihat pada Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil membuat Feng Zunze bisa berdiri di belakangmu, namun kau masih terlalu naif jika dirimu berpikir hanya bisa mengandalkan perilaku kejam di pegunungan petir angin ini untuk tidak memiliki rasa takut di hadapan kita. Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar ucapan dari Feng Qinger. Dan secara perlahan dia mengeluarkan doki di dalam tubuhnya. Sementara Feng Qinger merasa cukup jengkel dengan sikap dari Xiaoyan yang kemudian mengatakan, berdasarkan pengetahuan yang aku miliki tentang dirimu, tampaknya kau memang seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain untuk menciptakan reputasi bagi dirimu sendiri di masa lalu. Kau sudah menggunakan kekuatan dari tubuh spiritual itu. Dan sekarang kau berlindung di balik Feng Zunze. Apakah kau berpikir hanya dengan mengandalkan mereka, bisa membuatmu bertindak dengan cara yang arogan seperti ini? Mendengar perkataan Feng Qinger, Xiaoyan sambil tersenyum licik lalu mengatakan, tidak terduga sebenarnya kau adalah gadis yang berisik, jika kau mempermasalahkan siapa yang telah membantuku selama ini. Maka aku juga akan mengatakan yang sebenarnya tentang dirimu, jika kau tidak memiliki pavilion petir angin, atau latar belakang yang lainnya, apakah kau berpikir akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku? Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Feng Qinger terlihat sangat marah, yang kemudian aura yang agung ini telah keluar dari dalam tubuh Feng Qinger. Kemudian Feng Qinger pun berkata, Xiaoyan yakinlah hari ini kau akan menyesal mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiaoyan hanya tersenyum yang kemudian menjawabnya, aku akan menunggumu. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, kali ini Feng Qinger secara perlahan mengeluarkan dokinya. Suasana di tempat ini menjadi sangat tegang, karena semua orang bisa merasakan niat membunuh yang tajam dari Feng Qinger. Tiba-tiba saja doki Feng Qinger telah berubah menjadi hijau perak yang cukup aneh. Bahkan aura di dalam tubuhnya juga telah meningkat pesat, yang membuat badai doki segera meletus. Seluruh arena pertarungan ini bergetar dengan hebat, namun Xiaoyan masih terlihat cukup tenang, ketika menghadapi lonjakan energi dari Feng Qinger. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada doki berwarna hijau perak, yang kemudian Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, sebenarnya itu adalah doki angin dan juga petir. Tidak heran bakat dari gadis ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Karena dia memiliki dua doki di dalam tubuhnya, dan bisa dikendalikan dengan cukup baik. Ketika Xiaoyan baru saja berkata seperti itu, sebuah kain warna-warni tiba-tiba saja melesat ke arahnya, dengan sangat cepat. Melihat serangan seperti itu, Xiaoyan yang tidak berani meremehkannya, kemudian dia membentuk sebuah segel, dan ruang di hadapannya pun segera keluar. Namun kain warna-warni milik Feng Qinger ini telah menghancurkan ruang yang ada di hadapan Xiaoyan, dan serangan dari Feng Qinger ini telah meleset melewati bahu dari Xiaoyan.
Melihat hal itu Feng Qinger terdiam, karena dia tidak menyangka serangannya tidak bisa mengenai tubuh dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah serangan yang muncul dari arah belakang, karena itu merupakan serangan kain warna-warni lainnya dari seorang Feng Qinger. Xiaoyan segera berbalik, yang kemudian tangannya kini telah meraih kain warna-warni milik Feng Qinger itu. Kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya bahkan membuat tubuh dari Xiaoyan saat ini gemetar. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan api berwarna hijau, yang dengan cepat menetralkan kekuatan dahsyat yang mengalir melalui kain warna-warni. Xiaoyan dan juga Feng Qinger akhirnya melakukan tarik-menarik pada kain warna-warni ini, yang kemudian kainnya pun langsung robek. Namun Feng Qinger segera mendominasi kain warna-warni, tiba-tiba saja banyak kain warna-warni yang lainnya, kini telah dikeluarkan untuk menyapu dari segala arah, menuju tempat Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan segera mengeluarkan teknik gelombang. Dalam sekejap saja putaran dari pedang berat yang ada di tangan Xiaoyan, kali ini telah menciptakan sebuah perlindungan, yang akhirnya kain warna-warni milik Feng Qinger itu, tidak mampu menembus pertahanan yang diciptakan oleh Xiaoyan. Banyak orang yang ada di sekitar arena pertarungan cukup terkejut, ketika Xiaoyan mampu menahan serangan yang cukup mengerikan dari Feng Qinger. Dan Feng Qinger sendiri tidak ingin menyerah, dia kembali menggerakkan kain warna-warni yang ada di tangannya, kekuatan yang besar sekali lagi telah menghantam pertahanan, dari gelombang pelindung milik Xiaoyan. Hal itu membuat tubuh dari Xiaoyan saat ini telah terhempas di arena pertarungan. Namun Feng Qinger masih tidak berhenti untuk memberikan serangan, berbagai serangan dari Feng Qinger itu, masih tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiaoyan. Karena pertahanan dari gelombang pelindung adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Feng Qinger yang cukup jengkel dengan hal ini, dia pun mengeluarkan aura doqi yang cukup besar. Setelah itu banyak selendang warna-warni yang tidak terhitung jumlahnya, telah melayang di langit. Dalam sekejap saja hal itu membentuk burung konik, dan suara badai doqi yang besar. Kemudian Feng Qinger mengeluarkan kekuatan petir angin, jari dari Feng Qinger menunjuk pada Phoenix yang ada di kejauhan. Dan setetes darah segar kini telah keluar dari ujung jarinya, yang kemudian mendarati tubuh burung Phoenix ini. Dalam sekejap saja aura yang agung dan juga ganas pun bisa dirasakan oleh semua orang, dari dalam konik yang diciptakan oleh Feng Qinger. Selanjutnya tubuh dari Feng Qinger terbang ke udara, yang kemudian dia berkata, jari pembunuh angin. Dalam sekejap saja sebuah kekuatan yang cukup mengerikan pun kini, telah diarahkan pada Xiaoyan yang berada di arena pertarungan. Burung Phoenix warna-warni segera membuka mulutnya, yang kemudian sebuah cahaya ditembakkan dari dalamnya. Hal itu diiringi dengan suara Feng Qinger yang mengatakan, aku akan mencabut nyawamu dengan satu jari. Banyak orang yang ada di sekitar sangat terkejut, yang kemudian mereka saling berkata, jiwa pembunuh angin itu merupakan salah satu teknik yang paling mematikan, dari pavilion petir angin. Namun Feng Zunze tidak bisa berbuat banyak, dan mencampuri pertarungan dari dua generasi muda itu. Selanjutnya serangan dari Feng Qinger, akan mengenai tubuh dari Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan telah mengeluarkan sebuah api teratai yang cukup indah, dan tampaknya membawa kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Api teratai hijau milik Xiaoyan melesat untuk berhadapan, dengan serangan yang dilemparkan oleh Feng Qinger. Dan akhirnya dua serangan yang sangat menakutkan itu pun, saling berbenturan di langit. Yang menyebabkan suasana di tempat ini, benar-benar menjadi sangat tegang. Sementara itu kekuatan dari Feng Qinger saat ini mengalami kesulitan, untuk bisa menembus pertahanan dari api teratai hijau. Pada akhirnya, sinar cahaya dari serangan Feng Qinger kini telah meredup, dan banyak orang yang ada di tempat ini cukup dikejutkan, bahwa ternyata yang memenangkan benturan itu adalah api teratai hijau milik Xiaoyan. Saat ini seluruh orang yang melihatnya pun mengatakan, kekuatan dari jari pembunuh angin milik pavilion petir angin adalah sesuatu yang benar-benar kuat, dan tidak menyangka bahkan setelah Feng Qinger menggunakan hal itu masih bisa diblokir, bahkan dihancurkan oleh api teratai hijau milik Xiaoyan. Melihat pada api teratai hijau yang kali ini masih berputar di langit, Feng Zunze merasa cukup ragu. Dia kemudian melihat pada Lei Zunze kemudian berkata, orang tua itu tidak memiliki teknik seperti ini, jangan bilang bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik doqi ini dari tempat lain. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar teknik doqi yang sangat kuat? Seperti yang ditampilkan oleh Xiaoyan, tidak heran bocah ini dipilih oleh orang tua itu.
Sementara di luar arena pertarungan, Tang Yin, Mu Qingluan, dan juga Wang Chen. Tatapan mata mereka dipenuhi rasa panik, ketika melihat Xiaoyan mampu menghancurkan teknik terkuat dari pavilion petir angin, melihat pada api teratai hijau yang terus berputar dengan cepat, dan melesat menuju arah dari Feng Qinger. Dalam sekejap saja Feng Qinger menciptakan sebuah penghalang 7 warna, yang menyelimuti di seluruh tubuhnya, dan api teratai hijau langsung bertabrakan dengan penghalang 7 warna itu, lalu menimbulkan ledakan yang sangat keras. Di saat yang sama aura dari Feng Qinger juga telah melonjak, hal itu dalam sekejap saja membuat kekuatan dari Feng Qinger, yang tadinya berada di bintang 1 Douzong, kini telah menjadi bintang 3 Douzong. Peningkatan gila semacam ini, membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut. Sementara Xiaoyan membentuk sebuah segel sambil mengatakan, 3 perubahan misterius api surgawi. Hal ini juga langsung membuat aura dari seorang Xiaoyan segera meningkat, kekuatannya juga telah mencapai Douzong bintang 3. Namun Xiaoyan cukup heran, ketika menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi ini. Karena sebenarnya hal itu hanya meningkatkan 2 bintang saja, sedangkan ketika Xiaoyan berada di ranah Dou Huang, dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 atau 5 bintang. Tak lama kemudian Xiaoyan berkata dalam hatinya, Feng Qinger ini sebenarnya mampu meningkatkan kekuatan lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan adalah teknik tingkat tinggi, dan seharusnya itu sedikit lebih kuat daripada 3 perubahan misterius api surgawi milikku, yang tidak lengkap ini. Xiaoyan memandangi raut wajah dari Feng Qinger yang berdiri di langit, dengan sayap 7 warna yang cukup mempesona. Kemudian Xiaoyan mengatakan, karena sudah sampai seperti ini, yang terbaik bagiku adalah tidak menunda-nunda lagi, untuk menentukan pemenang. Dan yang paling penting, ketika Xiaoyan memandangi sayap 7 warna milik Feng Qinger, tatapan matanya pun dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Karena dia bisa merasakan sebuah perasaan, yang cukup akrab dengan sayap itu. Detik berikutnya, Feng Qinger yang ada di langit melonjakkan dokinya, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, yang muncul di belakangnya. Burung phoenix ini berwarna hitam pekat, dan memberikan perasaan yang cukup menakutkan pada seseorang. Tatapan mata dari burung phoenix hitam ini, telah melihat tajam ke arah Xiaoyan yang ada di bawah sana. Dan tekanan seperti ini bahkan, membuat ruang yang ada sekitarnya menjadi terbuka. Akhirnya Xiaoyan pun mengerti bahwa sebenarnya, Feng Qinger itu mirip dengan Mu Qingluan, mereka berdua bukan berasal dari ras manusia. Sebaliknya bentuk asli mereka adalah binatang ajaib, dan ini pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib, yang memiliki tekanan sangat menakutkan selama bertahun-tahun ini. Tatapan mata Feng Qinger tidak memiliki emosi sedikit pun ketika dia melihat pada Xiaoyan. Sesaat kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk Xiaoyan, yang ada di bawah sambil berkata, burung suci ponik iblis menelan langit dan bumi. Dalam sekejap saja ponik ilusi hitam yang ada di belakang Feng Qinger kini telah tampak seperti hidup. Dan hal itu mengeluarkan teriakan yang tajam ke arah langit. Selanjutnya sepasang sayap hitam membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan segera menyentuh dahinya, dan mengeluarkan api tulang dingin milik Yao Lao. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan fluktuasi, yang berasal dari dalam cincin penyimpanannya. Karena saat ini botol giok yang menyimpan darah berwarna hijau merah, seolah-olah memiliki sebuah respon tertentu, terhadap kekuatan dari Feng Qinger. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat Feng Qinger yang ada di langit, dan dia pun dengan cukup terkejut berkata dalam hati, sebenarnya Feng Qinger ini adalah seseorang yang berasal dari suku ponik iblis surgawi. Sementara wajah dari Feng Zunze juga dipenuhi dengan keterkejutan, tatapan matanya segera melihat pada Lei Zunze yang ada di sampingnya, kemudian berkata, tidak terduga bahwa sebenarnya Feng Qinger merupakan seseorang yang berasal dari suku ponik iblis surgawi. Tidak heran jika kau harus bertindak secara pribadi, untuk bisa menyembunyikan aura aslinya. Mendengar hal ini Lei Zunze hanya tersenyum, ada yang kemudian dia melirik pada Xiaoyan yang ada di arena pertarungan, sambil mengatakan, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa, karena dia mampu memaksa Feng Qinger, sampai menggunakan keterampilan rahasia dari sukunya. Tatapan mata dari Feng Zunze segera memunculkan rasa cemas terhadap Xiaoyan. Setelah itu Lei Zunze mengatakan, Feng Zunze kau jangan bertindak gegabah saat ini, mungkin kau memang tidak takut terhadap pavilion petir anginku. Tapi Feng Qinger itu adalah orang yang berasal dari suku ponik iblis surgawi.
Dan kau tahu sendiri bahwa suku itu tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada keturunannya. Dan kau harus tahu betapa kuatnya suku Ponik Iblis Surgawi ini, yang terbaik adalah tidak mencari masalah dengan mereka. Mendengar hal itu Feng Zunze hanya bisa tersenyum. Kemudian menjawabnya, Lei Zunze, apakah kau sedang mengancamku? Lei Zunze yang kemudian mengatakan, hal ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik dirimu dan juga aku, di dalam hati kita sangat mengetahui siapa itu sebenarnya, suku Ponik Iblis Surgawi. Feng Zunze kemudian tertawa lalu berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang dari generasi muda, dan terlebih lagi tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang di dalam pertempuran ini. Lei Zunze hanya tersenyum dingin, kemudian menjawabnya, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan itu bisa menjadi tandingan dari Feng Qinger saat ini? Feng Qinger telah menggunakan kekuatan rahasia dari dalam sukunya, dan bahkan beberapa tetua dari pavilion petir anginku saja tidak mampu mengalahkannya, apalagi hanya seorang Xiaoyan yang baru saja menembus ke tahap Douzong. Feng Zunze pun tersenyum kemudian dia menjawab, dengan sikap yang cukup arogan, jika begitu mari kita tunggu hasil akhirnya, lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan bisa mengalahkan Feng Qinger, yang mengeluarkan kekuatan rahasia dari klan Poniknya? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.